Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gua mau menceritakan kisah yang berjudul Sosok Pesepeda Tua di Jalanan. Kisah ini gua dapat dari akun X bernama Agustino Pratama. Kalian penasaran kan sama ceritanya? Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Pengalaman ini saya alami sekitar 2 tahun yang lalu. Sepulang dari gudang tempat kerja yang pada waktu itu belum lama difungsikan oleh kepala tukang yang bekerja sama dengan saya untuk tempat kerja kami. Sebenarnya lokasi gudang itu masih berada di wilayah kota, tapi jarak gudang dengan rumah saya bisa dibilang cukup jauh. Dikarenakan gudang tersebut berada di tempat milik kepala tukang saya. Yang perlu saya sampaikan, untuk pulang dari gudang sebenarnya terdapat 3 jalur. Pertama, jalur terjauh adalah lewat jalur Pantura. Kedua, jalur wilayah kota yang sampai sekarang masih sering saya lewati. Dan yang ketiga, jalur Alas Leo yang sebenarnya adalah jalur terdekat. Malam itu, saya pulang terlalu larut. Hujan yang turun deras sejak sore tak kunjung reda dan memaksa saya untuk menunggu di gudang hingga hujan itu berhenti. Sempat saya berpikir untuk menginap saja di tempat itu, tapi karena alasan keluarga, saya pun memutuskan untuk pulang. Setelah hujan mulai reda, saya pun segera bersiap untuk pulang. Setelah berpamitan dengan kepala tukang, saya segera menjalankan motor meninggalkan tempat itu. Saya hanya berfokus agar secepatnya sampai rumah karena khawatir jika hujan kembali turun saat di perjalanan. Setelah meninggalkan gudang, tanpa pikir panjang, saya pun memutuskan untuk memilih jalan yang saya anggap lebih cepat mengarahkan saya ke rumah. Dan sudah pasti, jalan itu mengarah pada jalur Alas Leo. Saya terus melajukan motor sambil berharap ada pengendara lain yang melintas. Jujur, saat itu ada sedikit rasa takut dalam diri saya. Pasalnya, saya cukup tahu bahwa jalanan yang akan saya lewati merupakan kawasan yang dulunya adalah hutan. Saya yakin jika ada pembaca yang berdomisili di sekitar lokasi itu, pasti paham alasan kenapa saya agak merasa takut. Banyak cerita yang sering terjadi di kawasan itu, dari cerita tentang perampokan, begal, hingga cerita mistis yang sering terjadi di kawasan itu. Meski kawasan itu telah bertransformasi menjadi jalanan umum, namun kesan mistis masih tetap terasa bagi siapapun yang berkendara sendirian melintasi jalanan itu. Masih banyaknya pepohonan berukuran tinggi dan besar serta rimbunnya area sekitar mengesankan bahwa kawasan itu belum sepenuhnya terjamah manusia. Penerangan jalan yang belum maksimal pun semakin membuat suasana jalanan itu terasa menyeramkan. Menyadari bahwa saya akan segera memasuki kawasan jalanan Alas Leo, perasaan saya berubah menjadi was-was. Beberapa kali saya mengamati kaca spion, namun tetap tak ada seorang pun yang terlihat akan melintasi jalan yang akan saya lalui. Kepalang tanggung, saya pun memutuskan untuk mempercepat laju motor.
Dan sampailah saya di perempatan jalan yang bisa dikatakan sebagai batas 4 desa di kawasan itu. Dikarenakan masing-masing jalan mengarah ke desa yang berbeda. Di sekitar perempatan itu, terlihat ada deretan ruko yang baru dibangun, namun belum difungsikan. Penerangannya masih belum terlalu terang, karena lampu jalan milik Pemda masih jadi satu-satunya penerang di lokasi itu. Saya menengok ke arah setiap cabang jalan terus berharap ada pengendara lain yang lewat, yang setidaknya bisa menjadi teman perjalanan ketika melewati kawasan itu. Dari perempatan jalan itu pula bisa saya amati keadaan jalan yang akan segera saya lalui. Gelap dan terlihat seperti lorong yang tak berujung. Bulu kuduk saya semakin merinding. Saya kembali menoleh ke arah belakang, namun tetap tak kunjung ada pengendara lain yang melintas. Rasa takut dan was-was dalam diri saya membuat suasana terasa semakin dingin. Bukan sekedar karena hujan baru saja membasahi kawasan itu. Saya hampir menambah kecepatan motor saat tiba-tiba dari arah jalanan yang mirip lorong itu mulai terlihat ada sosok seorang pengendara yang berlawanan arah dengan saya. Tapi saya yakin tak akan ada yang menyangka jika di jalanan yang gelap seperti itu ada orang yang mengendarai sepeda. Saya berusaha berpikir positif. Mungkin saja pengendara sepeda itu merupakan warga sekitar yang sudah terbiasa melewati jalanan itu. Saya pun tetap melajukan motor hingga akhirnya berpapasan dengannya. Saya yakin lelaki tua itu pastinya menyadari laju motor saya, tapi ia seakan tak peduli dan mengacuhkan hal-hal apapun di sekitarnya dan hanya menundukkan wajahnya. Perkiraan saya, pandangannya hanya tertuju pada roda depan sepedanya agar tidak terjebak lubang jalan. Saya pun berusaha mengabaikan pikiran-pikiran negatif yang entah kenapa semakin memenuhi isi kepala saya. Termasuk pertanyaan kenapa ada seorang lelaki tua yang sekilas saya amati seperti berpakaian lusuh, berani bersepeda sendirian di tempat itu. Setelah berpapasan dengan lelaki tua itu, saya pun akhirnya memasuki kawasan Alas Leo. Sama seperti dari kejauhan, kondisi tempat itu saat saya lewati pun memang sama gelapnya. Beberapa lampu penerangan yang saya sadari keberadaannya justru tak ada satupun yang menyala. Satu-satunya penerangan yang membantu pandangan saya hanyalah lampu motor saya sendiri yang meski agak redup. Dalam keadaan gelap gulita seperti itu jadi terlihat seperti lebih terang dari biasanya. Suara ranting pepohonan yang diterpa angin tiba-tiba terdengar lebih keras dari suara mesin motor yang saya kendarai. Membuat saya mengira hal tersebut merupakan pertanda hujan yang akan kembali turun karena angin yang berhembus terasa begitu dingin. Tentu saja saya bertambah khawatir jika di tengah jalanan yang gelap itu tiba-tiba hujan turun. Suaranya semakin keras dan beberapa kali pun terdengar suara gesekan dan patahan bambu. Tidak saya kira sebelumnya, perjalanan pulang saya malah jadi semencekam itu. Saat ingin menambah kecepatan, tiba-tiba saya dibuat terkejut oleh kemunculan seorang pengendara sepeda dari arah berlawanan. Jalanan yang gelap sepertinya membuat jangkauan pandang saya terbatas, sampai tak menyadari adanya pengendara lain. Seketika saya menarik tuas rem motor. Saya cukup kaget, tapi bukan karena pengendara sepeda itu, melainkan ada lubang jalan yang tiba-tiba terlihat tepat di depan laju motor saya.
Suara decit ban motor yang bergesekan dengan aspal terdengar cukup keras. Disusul suara gedubrak motor saya yang terlanjur mengenai lubang jalan itu. Beruntung, saya tak sampai terjatuh akibat lubang jalan itu. Detak jantung saya pun terasa lebih cepat. Masih tak bisa membayangkan jika di tengah jalanan yang sepi dan gelap seperti itu, saya sampai mengalami kecelakaan tunggal. Pengendara sepeda itu pun berpapasan dengan saya yang masih melajukan motor saya dengan pelan setelah hampir terjatuh. "Hati-hati nak, jangan ngebut," serunya dengan suara yang terdengar seperti suara kakek-kakek. Dengan motor yang masih melaju, saya pun menganggukkan kepala ke arah pesepeda itu sebagai pertanda ungkapan terima kasih untuk peringatan yang ia berikan. Setelah berpapasan dengan pengendara sepeda itu, saya baru menyadari sebuah keanehan. Orang tua bersepeda di tengah jalanan yang gelap yang masih pantas disebut hutan seperti itu. Berani sekali orang itu. Tak hanya itu, saya pun jadi teringat dengan pesepeda yang sempat saya lihat sebelum memasuki kawasan itu. Entah kenapa, saya merasa pesepeda itu seperti orang yang sama. Penasaran, saya pun mencoba melihatnya dari kaca spion. Tapi, pesepeda itu sudah tak ada, entah karena gelapnya lokasi atau tak terjangkau oleh kaca spion. Saya pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan benar saja, tak ada seorang pun di belakang laju motor saya. Pengendara sepeda itu benar-benar sudah tak terlihat. Bulu kuduk saya sempat berdiri dan saya kembali meneruskan perjalanan pulang dengan rasa was-was karena belum juga keluar dari kawasan itu. Di samping kiri jalanan, mulai terlihat sebuah dinding pagar tua yang menandakan saya telah sampai di pertengahan jalan Alas Leo. Sedikit saya sampaikan, di siang hari, dinding pagar itu masih terlihat catnya yang berwarna putih kusam, dengan beberapa sempalan dinding yang sudah keropos termakan usia. Dan saat pertama kali melewati jalanan itu, saya kira di balik dinding pagar itu adalah area pemakaman di desa. Tapi setelah beberapa kali melewati area tersebut, saya mengetahui ternyata di balik dinding itu adalah sebuah ladang yang sudah tak terurus. Dan menurut cerita teman saya yang merupakan warga desa itu, jauh di balik dinding itulah pusat kemistisan di kawasan itu. Warga sekitar menyebut lokasi itu dengan sebutan Randu Roro. Jadi, di balik dinding pagar itu, dulunya ada sebuah pabrik yang di belakangnya terdapat pohon randu yang berukuran besar. Ciri khas pohon tua, pohon itulah asal muasal nama lokasi itu. Meski sudah berapa kali melintasi kawasan itu, saya masih saja sering merasa was-was dan merinding jika tepat berada di jalanan depan lokasi Randu Roro. Jangankan malam hari, di siang hari pun lokasi itu tetap memancarkan kesan mistisnya. Kembali ke cerita perjalanan saya. Saat akhirnya melintas di lokasi itu, saya menyadari bahwa saya telah berada di pertengahan jalanan Alas Leo. Aroma pepohonan di sekitar lokasi terasa semakin kuat. Jalanan yang masih basah pun akhirnya membuat saya harus sangat berhati-hati. Di sisi lain jalanan, tepatnya di depan dinding pagar, agak terlihat kumpulan pohon bambu yang diterpa angin saat saya melintas. Suara khasnya membuat saya semakin merinding dan ingin secepatnya keluar dari kawasan itu. Saya hampir melewati ujung dinding yang juga terdapat bekas area gerbang tanpa pintu yang menjadi akses menuju lokasi Randu Roro. Di situ tiba-tiba saya kembali dikejutkan oleh adanya lubang jalan yang untungnya masih bisa saya hindari. Tiba-tiba jadi keinget kejadian setelah itu. Merinding jadinya. Jujur, walaupun kejadiannya sudah lama, tapi tiap coba menceritakan pengalaman waktu itu, saya agak sedikit parno. Jadi,
Setelah berhasil menghindari lubang jalan, tak sengaja pandangan saya tertuju ke arah dalam pagar. Tapi di sana malah terlihat sesuatu yang membuat saya kaget dan langsung mempercepat laju motor saya. Bisa saya lihat dengan jelas, seorang laki-laki tua dengan pakaian lusuh, kotor, kecoklatan, dan compang-camping dari tepat di sisi gerbang. Pandangannya seperti tertuju ke arah saya yang sekilas terlihat senyum menyeringai di wajahnya yang menghitam. Saya terus melaju dengan terburu-buru. Rasa kaget, takut, merinding, tak karuan membuat saya tak lagi mempedulikan area sekitar jalanan yang saya yakin terasa memanas. Saya terus berusaha memfokuskan pandangan ke depan sambil tetap berhati-hati dengan adanya lubang jalan lain. Hingga akhirnya, di kejauhan mulai terlihat cahaya penerangan jalan yang menandakan saya hampir sampai di kawasan penduduk. Perasaan saya hampir lega karena menyadari akan segera keluar dari kawasan Alas Leo. Tapi tiba-tiba, dari kumpulan pohon bambu yang berada di depan laju motor saya, tepatnya di sisi kanan jalan, kembali muncul sesosok laki tua yang terlihat mirip dengan sosok yang saya lihat di sudut gerbang yang mengarah ke lokasi Randu Roro. Lelaki itu berdiri sambil memegangi sebuah sepeda tua yang sudah berkarat. Tatapannya sama, terus menatap ke arah saya, juga dengan senyum menyeringai sama seperti di lokasi sebelumnya. Spontan, saya beristighfar cukup keras ketika saya menyadari bahwa pesepeda yang dari awal saya jumpai di jalanan itu ternyata adalah sosok yang sama. Sebisa mungkin saya merapalkan beberapa doa yang bisa saya ingat, berharap saya dilindungi dari makhluk yang mendiami kawasan itu. Saya mencoba mengalihkan perhatian saya dari sosok itu, berusaha mengabaikannya dan terus merapalkan doa, sambil meyakinkan diri bahwa saya akan segera keluar dari kawasan Alas Leo dan pasti tak akan terjadi apa-apa. Akhirnya, sampailah saya di depan deretan ruko lain yang menandakan bahwa saya telah berada di kawasan berpenduduk. Jalanannya pun sudah lebih terang oleh lampu jalan yang menyala. Saya pun agak merasa lega karena telah keluar dari jalanan yang menegangkan itu. Tak lama setelah keluar dari kawasan itu, hujan pun kembali turun cukup deras. Saat mampir berteduh di sebuah warung kopi, saya merasa benar-benar bersyukur karena hujan tidak kembali turun saat saya masih di kawasan itu. Sempat saya ceritakan pengalaman yang baru saya alami pada penjual dan seorang pembeli di warung itu. Siapa sangka, cerita itu pun ditanggapi dengan cukup antusias oleh mereka, dan di warung itu pun saya bertukar cerita. Ternyata memang sudah dari dulu banyak cerita yang terjadi di kawasan Alas Leo, dan menurut si pembeli di warung kopi, saya masih dikatakan beruntung karena yang menampakkan diri pada saya bukan sosok yang lebih mengerikan. Efek traumatis sejak saat itu, saya jadi tidak terlalu sering melewati kawasan Alas Leo ketika pulang dari gudang kerja. Setidaknya, sebelum kawasan itu mulai ramai dengan beberapa lokasi kuliner yang sekarang sudah mengubah persepsi tempat itu. Oh ya, deretan ruko yang pertama saya sebutkan di thread ini, di perempat batasan, sebenarnya adalah ruko milik teman saya. Nah, di kesempatan lain, saya akan menceritakan kisah lain seputar kawasan Alas Leo. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari sosok pesepeda tua di jalanan. Kisahnya agak pendek ceritanya ya, tapi kurang diperjelas atau kurang jelas apa yang terjadi. Jadi kayak cuma sekedar melihat, udah itu aja. Tapi it's okay, udah bagus ceritanya. Oke teman-teman, segitu aja. Buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gue Panji Pandep, salam.